instrumennya di sana, oke? Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Ya, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Siap, gerak. Menurut kepercayaan agamanya masing-masing, berdoa, mulai. Cukup. Ya, selamat pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang menjadi dirjennya? Mariati. Nah, silakan Mariati untuk menjadi dirjen memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya kedua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Sudah kembali. Ketua kelasnya mana ya? Saya, Pak. Ada enggak teman kami yang tidak masuk hari ini? Ada, Pak. Siapa? Nur Arifin. Nur Arifin. Ya, mari kita doakan untuk Nur Arifin, semoga cepat sembuh, dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, ya, untuk pelajaran hari ini kita belajar tentang pelajaran seni budaya, elemen makna dan simbol gerak tarik topeng ireng. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau tanya, kira-kira ada nggak yang tahu tentang pengertian dari tari tradisional dulu? Siapa? Siapa? Kamu nama sih enggak? Silakan. Bismillah. Pengertian dari tari tradisional menurut kamu bagaimana? Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya setempat masyarakat. Ya, benar. Ya, tari tradisional adalah tarian yang hidup dan berkembang di daerah dan diturunkan secara turun-temurun dan sampai saat ini masih hidup di daerah setempat. Itu, guys. Terus selanjutnya, adakah dari kalian yang sudah pernah menari tari tradisional? Siapa nama kamu, Mas? Muhammad Bagas. Sudah pernah menarikan tari tradisional? Sudah. Tari apa yang sudah kamu tari? Tari soreng. Tari soreng.
tari Soreng. Dan kapan dan di mana? Pada bulan Desember di Gunung Ring, Magelang. Oh, Gunung Pring Magelang. Ada lagi? Ya, siapa Mas? Di bawahnya apa? Eko Wahyono. Sudah pernah menari tari tradisional? Nah, apa yang kamu tarikan? Tarian Wiro itu. Tari Wiro itu, jadi tari prajuritan itu ya. Tahun berapa dan di mana? Tahun 2022 bulan November di Berbiak Sarawak. Di Berbiak Sarawak. Terima kasih. Ternyata luar biasa anak-anak sudah pernah menarikan tari tradisional. Ya, sekarang kita masuk pembelajaran makna dan simbol gerak tari topeng kira. Nah ini nanti Pak Bambang mau menanyakan video. Nanti tolong silahkan diamati, dilihat, diperhatikan sekiranya apa saja yang ada di situ di video, nanti kamu diskusikan dengan teman-temannya. Namun sebelumnya silakan untuk membuat kelompok terlebih dahulu. Ya, buat kelompok. Kelompoknya ini berarti ini kelompok satu. Ya, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Nah, sini kelompok dua, sini kelompok berapa ini? Satu, tiga, lima, ya. Ini nanti kerjakan secara kelompok. Ada yang belum mendapatkan lembaran PKPD? Semuanya sudah? Ya. Sudah ada yang tidak mendapatkan lembaran PKPD ya? Ya, sekarang perhatikan ini video ini. Dan simbol gerak tari topeng ireng. Topeng ireng adalah salah satu kesenian tradisional yang berasal dari desa Kok Songo, Borobudur dan berkembang di daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tari topeng ireng juga dikenal sebagai kesenian Dayakan. Ini adalah bentuk karya rakyat kreasi baru yang merupakan hasil metamorfosis dari kesenian gandul muslimin. B. Makna gerak tari topeng ireng. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, kesenian topeng ireng mulai berkembang di tengah masyarakat lereng Merapi Manado sejak zaman penjajahan Belanda.
yang kemudian dilanjutkan perkembangannya tahun 1960-an. Saat itu pemerintah kolonial Belanda melarang masyarakat berlatih silat sebagai tindakan antisipasi agar rakyat tidak memiliki keahlian jika nantinya melakukan perlawanan. Hal inilah yang membuat warga sekitar mengembangkan berbagai gerakan silat itu menjadi tarian rakyat. Pada awalnya, tarian itu disajikan dengan iringan musik gamelan dan kembang Jawa yang intinya menyangkut berbagai nasihat tentang kebaikan hidup. Kesenian ini semakin berkembang ketika disajikan sebagai bagian dari kirap pembangunan masjid dan musola. Sebelum dipasang, kubah masjid biasanya akan diarak keliling desa terlebih dahulu. Kirap atau arak-arakan tersebut akan diikuti oleh seluruh masyarakat di sekitar masjid dengan tarian yang diiringi rebana dan syair puji-pujian. Inilah yang kemudian menyebabkan tarian ini berkembang menjadi kesenian topeng ireng. Nama topeng ireng sendiri berasal dari kata toto, lempeng, iromo, kenceng. Toto berarti menata, lempeng berarti lurus, irama berarti nada, dan kenceng berarti keras atau kencang. Oleh karena itu, para penari membawakan tarian ini dengan bergaris lurus dan diiringi musik berirama keras dan penuh semangat. Tarian tersebut merupakan wujud pertunjukan seni tradisional yang memadukan syair agama Islam dan ilmu bela diri pencaksilat. Tak heran, tari topeng ireng selalu diiringi dengan irama dan lagu syair Islami. Selain sebagai syair agama Islam, pertunjukan topeng ireng juga menggambarkan tentang kehidupan masyarakat pedesaan yang tinggal di lereng Merapi. Dan kalau dilihat gerakannya yang tegas, tarian ini menggambarkan kekuatan fisik yang dimiliki oleh masyarakat saat bertarung maupun bersahabat dengan alam untuk mempertahankan hidupnya. Sebelum dikenal dengan nama tari topeng ireng, seni pertunjukan ini dikenal dengan nama kesenian dayakan. Nama tersebut didasarkan dari kostum yang digunakan oleh para penari, yaitu busana bagian bawah yang digunakan oleh para penari menyerupai pakaian adat suku Dayak. Sekitar tahun 1995, kata dayakan dinilai mengandung unsur sara. Inilah yang kemudian membuat kesenian ini diubah namanya menjadi kesenian topeng ireng. Namun, nama dayakan dipopulerkan lagi sejak tahun 2005, sehingga membuat kesenian tersebut dikenal dengan dua nama, yaitu topeng ireng dan dayakan. Jelasnya bisa dilihat di link berikut. Selanjutnya, simbol gerak tari topeng ireng. Penciptaan tari menggunakan gerak sebagai simbol. Simbol gerak digunakan untuk menyampaikan perasaan, cerita, bahkan keinginan. Gerak tari dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara dimulai, patah-patah, atau dinamis. Cara melakukan gerak tari juga merupakan bentuk simbol. Tari yang digerakkan dengan cara dimulai
menunjukkan kelembutan dan penuh perasaan. Gerak tari yang dilakukan secara patah-patah menimbulkan kekuatan dan ketegasan. Gerak tari yang dilakukan secara dinamis menimbulkan semangat, lincah, dan bertenaga. Contoh yang lain adalah gerak tari Bugis dari Bali. Gerak dari tari Bugis menceritakan ketangguhan para prajurit Bali di masa lalu. Kedua pundak penari diangkat hingga hampir setinggi telinga. Kedua lengan yang nyaris selalu pada posisi horizontal dengan gerak yang tegas. Jelas bisa dilihat di berikut ini. Jadi 1. Daya tarik tari topeng ireng. Daya tarik utama yang dimiliki oleh kesenian topeng ireng tentu saja terletak pada kostum para penarinya. Hiasan bulu warna-warni serupa mahkota kepala suku India menghiasi kepala setiap penari. Senada dengan mahkota bulunya, riasan wajah para penari dan pakaian para penari juga seperti suku India, berumbai-umbai dan penuh dengan warna-warni ceria. Sedangkan kostum bagian bawah seperti pakaian suku Dayak. Rok berumbai-umbai. Untuk alas kaki biasanya mengenakan sepatu gladiator atau sepatu boot dengan gelang kelintingan yang hampir 200 buah setiap penarinya dan menimbulkan suara riuh bermerincing setiap gerakannya. Setiap pertunjukan tari topeng ireng akan riuh rendah diiringi berbagai bunyi-bunyian dan suara, mulai dari suara hentakan kaki yang menimbulkan bunyi gerincing berkepanjangan, suara teriakan para penari, suara musik yang mengiringi, hingga suara penyanyi dan para penonton. Musik yang biasa digunakan untuk mengiringi pertunjukan tari topeng ireng adalah alat musik sederhana seperti gamelan, kendang, rebana, budi, seruling, dan rebana. Alunan musik ritmis yang tercipta akan menyatu dengan gerak dan tarian para penari sehingga pertunjukan topeng ireng terlihat atraktif, penuh dan kedinamisan dan religiusitas. Biasanya penarinya terdiri dari 10 orang atau lebih dan membentuk formasi persegi atau melingkar dengan gerak tari tubuh yang tidak terlalu kompleks. Para penari juga terlihat sangat ekspresif dalam membawakan tariannya. Tarian topeng ireng sebenarnya mudah untuk dipelajari karena gerakannya yang sederhana. Tidak ada gerakan tubuh yang unik, karena yang menjadi poin utama dari tarian ini adalah kekompakan. Semakin banyak penari yang turut serta, maka semakin indah kolaborasi yang tercipta. Berhubung tari topeng ireng diciptakan sebagai kolaborasi antara syair agama Islam dan ilmu pencaksilat, tarian para penarinya juga berasal dari gerakan-gerakan pencaksilat yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Satu lagi yang menjadi keistimewaan tari topeng ireng dibandingkan dengan kesenian rakyat lainnya adalah gerakannya yang tidak monoton. Dari waktu ke waktu, inovasi baru selalu dilakukan dalam tiap pertunjukan topeng ireng. Pengembangan unsur-unsur artistik dan koreografi dilakukan supaya penontonnya tidak mengalami kebosanan, sekaligus untuk menarik minat kaum muda agar mau bergabung menjadi anggota kelompok topeng ireng.
terbagi menjadi dua jenis tarian. Yang pertama adalah rodat, yang berarti dua kalimat syahadat. Tarian ini ditampilkan dengan gerakan pencak silat sederhana serta diiringi lagu-lagu syair Islami. Jenis tarian lain adalah monolan, yang melibatkan penari dengan kostum hewan. Tarian ini melibatkan unsur mistik serta gerak pencak silat tingkat tinggi. Durasi pertunjukan tari topeng ireng sangat fleksibel. Tidak ada peraturan khusus mengenai lamanya tarian. Penampilan para penari bisa dibuat 15 menit, 10 menit, bahkan 5 menit. Lebih jelas bisa dilihat di berikut ini. Demikian pembelajaran makna dan simbol gerak tari topeng ireng. Salam. Ya, itu tadi setelah melihat penayangan atau pemaparan yang ada di video berkaitan dengan yang ada di LKPD, ini ada beberapa pertanyaan. Satu, bagaimana pengertian tari topeng ireng menurut ensiklopedia? Yang kedua, silakan dianalisis gerak tari topeng ireng. Tiga, apakah arti kata dari tari topeng ireng? Empat, jelaskan keistimewaan dari tari topeng ireng. Yang terakhir adalah jelaskan pertunjukan tari topeng ireng. Silakan digarap dengan kelompoknya. Nanti yang sudah selesai silakan untuk presentasi di depan. Oke. Tepat ya. Ada yang sudah selesai? Nomor satu? Nomor satu? Nomor satu? Ya, cepat. Nomor dua? Belum. Nomor dua? Nomor tiga? Belum. Empat? Nomor empat mana? Dua. Belum. Yang nomor satu cepat?
Sudah selesai nomor 1. Ya, silakan untuk presentasi. Yang kelompok yang lain menyimak, nanti sekiranya ada pertanyaan silakan bertanya, ada tanggapan silakan memberikan tanggapan, silakan masukan, dan yang lainnya mengerjakan rekapitulasi yang belum selesai. Ayo, nomor 1 presentasi silakan. Apa hutan kan sih? Apa berguna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri, minta memori deh. Kira-kira ada pertanyaan dari kelompok latihan prestasi? Oh ya, silakan. Dari kelompok berapa? Nama? Ya, silakan. Apa arti kata topeng iris? Apa? Ya, gimana Pak? Itu nanti dijelaskan ya. Tadi saya cuma menjawab garis besarnya. Ya, supaya kita untuk dirinci terus lebih lagi. Sudah jelas? Baik, mau bertanya? Ya, apa? Keistimewaannya apa? Keistimewaan dari keperbedaan adalah gerakannya tidak menekan tujuan untuk mewakili posisi baru selalu dilakukan dalam setiap pertunjukan Ya, gerakannya tidak penonton selalu mengikuti perkembangan zaman gitu. Ya, jadi biar penontonnya tidak susah untuk melihat kata atau panggilan. Ya, gitu. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Tidak, kalau sudah silakan untuk bagi. Terima kasih close untuk kelompok. Mana Bapak Dua? Ya, silakan. Ayo, tangan yang lainnya untuk memperhatikan kelompoknya yang prestasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri, Sebenarnya menjadi diwakili karena gerakannya yang sederhana. Tidak ada gerakan tubuh yang rumit karena yang menjadi poin utama dimanfaatkannya adalah kebenaran. Tidak. Apakah arti kata pemikiran? Arti kata pemikiran adalah pemikiran sendiri berasal dari kata atau proses di mana
rekan-rekannya yang tidak menonton dari waktu dipakai waktu mengatasi dalam setiap pertunjukan maksimal. 5. Jelaskan pertunjukan tari topeng ireng. Pertunjukan topeng ireng sendiri terbagi menjadi 2 jenis tarian. Yang pertama adalah tari gerakan masyarakat. Tarian ini ditampilkan dengan gerakan tari silat serta teknik lagu-lagu syair. Jenis tarian lainnya adalah menawam yang melibatkan penarinya Ya, ini presentasi dari kelompok 2. Ada yang tanyakan? Ya, mau silakan aja. Dari kelompok berapa? Ya, nama? Ya, tanya. Apa jenis tarian lain dari topeng ireng? Apa jenis lain dari nama topeng ireng? Topeng ireng sendiri terbagi menjadi 2 jenis tarian. Yang pertama adalah tari topeng ireng. Tari ini tampilkan dengan suara intonasi sederhana seperti jenis tarian lainnya adalah menolak yang melibatkan penari dengan Ya, mana Mbak? Jelas? Ya, ada lagi? Mbak, silakan. tari topeng ireng sendiri merupakan dari kolaborasi yang berbeda. Ya, dari kolaborasi apa saja itu jelaskan itu? Diterangkan seperti kolaborasi antara daerah, Islam, dan aliran silat. Ya, dari Pancasila dan ilmu agama Islam, Mbak. Ada? Sudah tidak? Kalau sudah tidak, silakan kembali ke tempatnya. Kasih close untuk kelompok. Ya. Ya, waktu kita ternyata sudah habis untuk pembelajaran hari ini. Ya, sebelum saya akhiri, saya mau tanya kepada Mas, dari kesimpulan pembelajaran hari ini kamu dapatkan apa, Mas? Kesimpulan dari pembelajaran ini saya mendapatkan pengertian tari topeng ireng menurut ensiklopedia, makna dari tari topeng ireng, arti kata Ya, itu yang disampaikan teman kamu dan kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Terus apa perasaan yang kamu hari ini mendapatkan pembelajaran seni budaya? Alhamdulillah senang, saya juga lebih dari senang. Ya, untuk pelajaran yang akan datang kita nanti praktek ya, nanti praktek materi dan tentang videografnya nanti saya kirim lewat WA group, atau mungkin silakan kamu nanti lihat saya kirim link, kamu bisa memperhatikan atau melihat di link yang saya kirim lewat HP itu ya. Ya. Dan sebelum diakhiri untuk pembelajaran ini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Menurut kepercayaan agamanya masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baiklah.